Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar untuk membuat sebuah desain logo menggunakan aplikasi pengolah vektor. Adapun yang kita gunakan yaitu CorelDRAW. Kita pakai CorelDRAW X7. Untuk yang pertama, kita buka dulu. Kita ini browsing ke Google. Kita mencoba mencari sebuah logo. Misalnya logo SMKN 1 KRA. Nah, dari sini kalian pilih gambar, kemudian pilih salah satu logo yang ada. Misal ini. Nah, saya mau pakai logo ini. Kemudian silahkan kalian print screen ya. Seluruh halaman ini kalian print screen. Lalu kalian paste atau kalian copy di Corel. Kita buka dulu lembar baru. Kita pakai ukuran A4 saja. Nah, di sini jangan lupa sebelum kalian paste di sini pastikan unitnya. Jadi ini masih belum seleksi. Di sini kertasnya A4. Pastikan unitnya kita pakai ke cm. Nah, jadi sini sudah pasti unitnya cm. Kemudian kertasnya pastikan A4, kertasnya berbentuk portrait. Jika sudah paste, tadi yang setelah kalian print screen, nah, paste, muncul pada area kerja, kalian gunakan rectangle tool. Lalu kita seleksi untuk bagian logonya, jangan sampai terpotong ya, pastikan logonya diseleksi. Kemudian setelah ini kita gunakan pick tool, klik pada gambarnya, kita klik kanan di area ini, kita klik kanan di area gambar. Setelah kita klik ya, klik, pastikan bentuk nodenya seperti ini. Kalau kalian klik 2 kali nodenya seperti ini, ini untuk menggeser atau memutar. Ini kalian klik lagi sehingga bentuknya nodenya titik-titik kotak. Kemudian kalian klik kanan, pilih power clip inside, lalu diarahkan pada garis rectangle yang tadi kalian buat. Nah, ini kita buat agak besar, kita besarkan. Nah, kita geser ke samping, nanti buat ini buat hasil akhirnya. Nah, langkah selanjutnya supaya ini tidak bergerak-gerak, kita lock atau kita kunci. Jadi klik gambar ini, kemudian klik kanan, pilih lock object. Lock object ini untuk mengunci. Selanjutnya siapkan bezier. Nah, bezier atau kita bikin garis dulu, jadi dari ruler dari sebelah sini. Nah, kalau ini tidak ada, misalnya ini hilang rulernya, nah rulernya hilang seperti ini nggak ada rulernya kan, kita bisa munculkan melalui view, kemudian rulers. Nah, nanti akan muncul ruler di sini. Kita tarik. Ya, kita akan membagi 2 gambar ini tepat di tengah-tengah. Nah, kurang lebih seperti ini. Sehingga garis ini hanya sebagai garis bantu atau namanya ruler. Kalian bisa gunakan tombol F2 untuk memperbesar di area ini. F2 kalian perbesar. Lalu gunakan bezier tool. Nah, di sini. Jadi dari atas 1 2 3 4 5. Ini kalian tekan tahan, biasanya dia freehand seperti ini, freehand. Nah, ini kalian tekan tahan sehingga dia keluar ada banyak menu. Kita pilih yang bezier. Nah, kita akan gunakan bezier. Kita klik di tengah dulu dari sini, klik, lalu ke pojok sini, klik, pojok sini, klik, pojok sini, klik, lalu di bawah, klik. Jadi pastikan ada 5 klik. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga ada 5 titik kotak di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada titik yang lain. Nah, kita bisa gunakan kembali ke pick tool. Supaya garisnya ini kelihatan tebal, ya kita atur di sini di propertinya di atas. Ini masih terseleksi ya. Kalau ini hilang, kita seleksi lagi garisnya saja. Nah, ini kita ubah ke 2 misalnya. Nah, biar garisnya tebal. Bisa juga kita beri warna di sebelah kanan. Kalian bisa klik kanan. Jadi dia warna merah atau warna kuning, klik kanan. Nah, warna kuning.
Bisa kalian lihat di sini ada titiknya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik. Kita akan mulai melengkungkan garis. Kalian bisa gunakan Shape Tool, ada di sini. Klik, atau klik sekali, atau kalau kalian tekan tahan nanti keluar banyak menu. Kita pilih yang Shape Tool. Nah, ini kita arahkan ke tengah ini, atau kita besarkan dulu dengan F2. Nah, F2 kita seleksi. Nah, besar seperti ini. Kemudian kalian bisa pilih pada area tengah ini, ya. Perhatikan kursornya ada garis lengkung di sini, ada garis lengkung. Kalian klik sekali, lalu lengkungkan. Nah, ini akan kita lengkungkan seperti ini garisnya. Oh iya, ini kita tepatkan di sini ya, di atas biar tempatnya presisi. Kita lihat juga yang di samping. Oh, di samping sudah presisi. Nah, ini sudah. Kemudian kita kecilkan, kita bisa tekan F4 lagi. Lalu kita tekan F2 lagi buat bagian yang tengah ini kita lengkungkan. Ini jangan sampai kan lakukan kliknya 2 kali. Kalau klik-klik, nah dia menambah titik sehingga ada titik 1, 2, 3. Nah, ini salah. Kalian bisa Ctrl Z atau udah terlanjur klik-klik, ada 2, klik-klik. Nah, begini. Ini ada 1, 2, nah, ada 3, ada 4. Padahal di sini harusnya tidak perlu ada titik. Ini bisa kalian klik, hapus, delete. Nah, jadi sehingga titik di tengah ini hilang, nodenya hilang. Maka kliknya hanya sekali. Pastikan dia ke kursornya melengkung, ya. Kursornya di sini pointernya melengkung. Kemudian kalian klik. Nah, kalian klik, baru kalian pilih di Convert to Curve sekali saja. Nah, terus kita lengkungkan sesuai dengan kebutuhan. Terus kita kecilkan pakai F4, kita F2 lagi, kita seleksi yang bagian bawah. Sama, klik sekali. Ya, pas garis lengkung ini kalian klik sembarang. Ingat, kalau kalian kliknya double, nah dia meninggalkan titik. Nah, ada titik baru kan di situ. Nah, ada titik baru ini bisa kalian klik, hapus. Ini kita nggak boleh meninggalkan titik. Jadi di sini tidak ada titik, tidak ada node. Kalian klik sekali saja, lalu klik lengkungkan. Ini kita lengkungkan menyesuaikan dengan gambar yang di awal. Nah, ini tepatkan dia di garis biru. Nah, sudah, kita cek lagi di atas, kita pakai F2, pas di garis biru. Oh ya, sudah pas. Kalau belum pas kita geser-geser ini. Pastikan pas di garis biru. Kita tekan F4 biar kecil. Selanjutnya kita gunakan Pick Tool, ya, kita akan copy garis kuning ini ke samping. Kita copy ke samping. Caranya kalian klik dulu garis kuningnya, kemudian arahkan ke bagian tengah sampai ada tanda panah 2. Klik, tahan, klik kiri tahan, geser ke kanan. Ini sambil ditahan kliknya ya. Kemudian setelah kliknya ditahan, tekan tombol Ctrl, Ctrl di keyboard, lalu tekan klik kanan. Nah, jadi klik kiri, Ctrl, klik kanan ditekan semua. Lalu kita lepasnya berurutan. Klik kanan dulu dilepas, kemudian klik kirinya dilepas, lalu kontrolnya dilepas. Nah, sehingga kita ada 2 objek. Ini kita seleksi ya. Nah, ini kan hasil kopiannya ini. Nah, ini hasil kopiannya. Kita undo, ini geser. Lalu kita tekan tombol Shift, klik garis berikutnya. Nah, ini untuk menyeleksi 2 objek. Atau sebaliknya juga bisa. Kita klik dulu yang sebelah kiri, lalu tekan tombol Shift di keyboard, ditekan, ditahan tombol Shift-nya. Kliknya ini kan klik kiri sudah di sini, lalu kita geser ke sini, cari garis berikutnya, klik kiri lagi. Sehingga ada 2 objek terseleksi. Ini kalau kita geser, nah jadi seperti ini. Nah, kita geser, tekan F4. Ini hasilnya. Nah, 2 garis ini masih dalam seleksi ya. Nah, ini nanti kita well, di sini ada well atau menggabungkan. Kalau kalian hanya pilih 1, nah ini tidak akan muncul well-nya. Jadi harus dipilih 2, seperti ini, 2 harus dipilih. Nah, pastikan ini berdekatan. Ini kan tidak berdekatan ini. Kita pakai F2, kita besarkan. Nah, ini kita dekatkan dulu. Pakainya Shape Tool, kita klik. Nah, ini kita geser sedikit. Ini juga kita geser sampai dia ketemu.
Lalu kita kecilkan lagi F4, cek lagi pakai F2 ya. Kita cari yang garis bawah, pastikan yang bawah. Ini sudah ketemu yang bawah ya. Nah ini sudah ketemu, pakainya F2. Nah kita bisa besarkan, lalu kita F4 untuk menampilkan seluruh layar. Nah setelah ini kita seleksi dua-duanya. Kita bisa dengan klik yang sebelah kiri, shift klik sebelah kanan ya, atau bisa juga kita seleksi seperti ini, klik kita seleksi seperti ini. Nah sehingga terseleksi keduanya. Lalu kita well atau kita gabungkan. Coba diberi warna, kita kasih klik kiri. Nah, tidak mau, nah berarti ada garis yang belum nyambung. Kita cek lagi di bagian sambungan di atas ini ya, di bagian atas ini, juga di bagian bawah kita cek. Nah kita cek yang atas dulu, pakainya F2. Kita besarkan. Nah di sini tadi kan ada sambungan, kalian gunakan shape tool lagi karena kita mau mengubah garis. Nah garis ini dan ini harusnya ketemu, dua titik ini ada dua titik. Kalau di sini ada 3 titik, ada 4 titik, nah ini kalian hapus. Ini ada titik baru, ini dihapus. Ini ada titik lagi, mungkin kalian ke double klik ya. Di sini kalau di double klik kan nambah titik baru ini. Nah nambah titik baru. Nah ini nambah titik baru. Nah ini di undo ya, saya undo, Ctrl Z, atau ini bisa kita hapus titiknya. Jadi hanya 2 titik ini. Ini kita seleksi dari sini, tarik, tahan, lepas, sehingga duanya terseleksi. Nah nanti di sini akan muncul, karena ada 2 titik yang tidak terhubung, di sini akan muncul join 2 nodes. Jadi kita hubungkan 2 titik itu. Nah jadi dia jadi 1 titik yang terhubung. Kita F4, lalu gunakan F2 untuk menyeleksi bagian bawah. Sama bagian bawah ini kita cek. Nah ini juga ada 2 node yang tidak terhubung, kita seleksi, lalu join 2 nodes. Nah nanti dia terhubung. Sudah terlihat ya, sudah ada isinya. Nah ini untuk langkah yang pertama kita membuat sudah selesai. Terus kita akan bikin bagian dalam ini. Bagian dalam kita bisa gunakan tool memperkecil atau kontur. Nah, di sini ada kontur. Kalian cari di sini drop shadow, atau kalian tekan tahan, nanti dia keluar menu, submenu, drop shadow, kontur, blend, distort, envelope, extrude. Nah, kalau misalnya ini extrude, nah di sini extrude, ya kalian tekan tahan aja, nanti dia keluar kontur. Atau mungkin blend di komputer kalian, blend, nggak ada drop shadow. Nah blend ini kalian tekan tahan, kalian cari kontur. Kontur, kita klik pada garis kuning, klik tahan, tarik ke dalam. Nah muncul seperti ini, tarik ke dalam ya, lalu kita lepas. Ini sudah jadi bloknya. Kita bisa hilangkan warna hitam di tengah ini dengan klik kanan di klik kiri di area ini, color warna. Nah jadi hanya garisnya saja, kita kan hanya bikin garis. Nah untuk mengatur kita bisa gunakan properti di atas ini, contour offset. Kita bisa kecilkan, kita butuh 2 kan ini, atau kita bisa tambahkan kalau misalnya kita mau banyak ini. Nah, tapi di sini kita cukup butuh 1, kita kurangi lagi. Nah kita atur supaya garisnya mepet. Nah seperti ini. Nah jika sudah antara garis kuning dan hitam ini masih menyatu, kita bisa pisahkan melalui objek break counter group apart. Sehingga kalau kita gunakan pick tool, antara objek yang tengah dan objek yang kuning sudah tidak menyatu lagi, sudah sendiri-sendiri. Nah ini kita undo. Nah ini ya sudah sendiri-sendiri ya. Nah kita undo, tadi sudah sendiri-sendiri. Nah yang warna kuning kita kasih list warna hitam, garis kuning kita ubah jadi hitam, jadi klik kanan pada warna hitam. Terus warna dalamnya kita kasih warna putih yang dalam, berarti klik kiri. Nah sama juga yang ini, yang garis tengah, yang di tengah ini garis dalamnya kita kasih warna warna dalamnya kita kasih warna biru, warna dalamnya biru.
Garisnya jangan biru, garisnya tetap hitam. Kita klik, nah hitam. Nah, seperti ini. Selesai untuk yang background luar. Selanjutnya kita bikin yang diamond tengah. Diamond tengah ini sama, kita bisa pakai Bezier tool ya. Kita pakai Bezier tool. Nah, sebenarnya pakai freehand juga bisa. Pakai freehand kita mau gambar gini juga bisa ya, tapi ini agak lama, ataupun kita pakai ke 2 point line ini juga bisa. Nah, begini ya, bisa sama kalau kita pakai pen, misalnya mau pakai pensil, nah ini begini juga bisa. Nah begini, tergantung enak yang mana. Nah ini mungkin juga enak, kita coba pakai yang pen ya. Nah sekarang kita pakai yang pen, pakai Bezier juga boleh. Nah kita pakai pen, kita coba pilih yang diamond tengah, lalu kita tarik ke samping, tarik ke sini, tarik ke bawah. Nah, kalau sudah selesai, kita ganti tool atau kita tekan escape. Nah, ini supaya nggak narik garisnya. Nah, escape, kita pakai tool ini. Seperti biasa, garisnya kita tebalkan seperti di awal tadi. Misalnya 2, kita kasih warna kuning, klik kanan. Nah, jadi warna kuning. Kemudian kita cek dulu kelurusannya, kita pakai F2. Ini kayaknya yang atas nggak lurus, kita luruskan pakai shape tool ini garisnya. Nah ini kita luruskan, masih kurang sedikit, ada garis biru ya. Nah ini, nah jika sudah, kita copy ke samping, sama seperti cara di awal. Arahkan di tengah, tarik ke samping, tahan ya, klik kiri, tahan ke samping, tekan kontrol, kemudian klik kanan, klik kanannya dilepas, klik kirinya dilepas, kontrolnya dilepas. Kita F4. F4. Nah ini hasilnya, kita klik 2 objeknya, nanti hasilnya seperti ini. Nah ini ya kan. Nah, atau kita geser ke sebelah sini lagi supaya lebih longgar. Nah ini masih belum nyambung yang atas, ingat ya, kita sambungkan. Kita grup dulu, kita seleksi kedua objeknya, lalu kita grup pakai well. Setelah itu kita F2 untuk menyambungkan ini yang bagian atas, pakainya shape tool. Karena menyambungnya garis, klik, sambungkan ke garis yang satunya. Nah ini tarik ke sebelah samping, lalu seleksi 2 objek, kemudian pilih join to nodes. Kita kecilkan, kita cek bagian bawah, bagian sambungan ini kita seleksi 2 objek, 2 titik ini, lalu kita klik join to nodes. Nah, kita F4, kita kasih warna biru. Nah berarti dia sudah terhubung. Oke, sama ya dengan yang pertama. Lalu untuk bikin double, kita pakai kontur lagi, kontur tool. Nah, klik tahan, kalau belum ada cari. Nah, kontur, kita bikin kontur yang sama, klik dulu objek garisnya, klik tahan, tarik, lepas, warnanya kita hilangkan. Nah jangan pakai warna dulu, lalu kita atur diamondnya. Nah, kurang lebih sudah sama, lalu kita lepas karena objek ini masih gabung, jadi kalau ini digeser ikut geser semua. Nah kita melepasnya pakai objek break contour group apart. Nah sehingga mereka terpisah. Nah, terpisah. Yang luar kita kasih background, nanti kita taruh tengah ya. Ini kan di tengah sini. Nah kita kasih warna putih. Nah warna putih. Supaya yang kuning ini di tengah-tengah ini, kalau kita ngatur begini kan sulit, ini pas tengahnya. Nah lebih mudahnya kalian klik dulu objek yang mau ditengahkan atau yang kecil, tekan tombol shift, lalu klik objek sebagai penengah. Jadi 2 kali ini. Klik. Nah, 2 kali. Lalu tekan tombol E, tombol keyboard E, Edge dan C, center. Nah, sama. Ini juga sama. Kita kasih warna biru. Nah, kita tengahkan. Jadi klik yang objek ini dulu, kemudian tekan tombol shift, klik objek sebagai dasar penengah.
ini ya, atau yang besar juga boleh. Lalu tekan tombol C center, tekan tombol E edge. Nah begini. Yang luar nih garisnya kita ganti hitam, jadi klik kanan, nah garis hitam. Diamonnya kita naikkan sedikit karena dia kontur, tidak bisa pas tengah. Nah, pakai keyboard ke atas. Nah, sudah jadi seperti ini kurang lebih. Nah jika sudah, berikan teks SMK nya, kita pilih text tool, pilih text tool, kemudian tuliskan SMK. Nah, untuk fontnya kita coba ini, kalau tidak salah dia Impact. Kalau belum ada kalian bisa download font Impact yang di internet banyak, itu gratis. Nah SMK kita sesuaikan besarnya dengan logo SMK yang sudah kita download. Nah jika sudah, kita tengahkan. Caranya sama, klik pada objek fontnya, tekan tombol shift, klik pada objek yang ingin dijadikan sebagai dasar penengah, lalu kita C atau center. Centernya di sini, atau di tengahnya dengan ini, di tengah ini kita ketekan C. Oh sama, centernya di sini. SMK. Tapi kelihatannya kurang pas ya ini ya. K-nya di sini. Oh ini tingginya beda ternyata. Ini agak turun ke bawah. Jadi dua objek ini kita turunkan ke bawah. Geser aja pakai kursor. Jadi di K. Klik pada objek teksnya, klik pada objek penengah, kita C. Nah ini pas di K-nya. Jadi kita turunkan lagi dua objek ini. Nah, pas di K seperti contoh gambar di samping. Jadi dia tidak pas di tengah ternyata. Nah, di sini ini pas di K-nya. Pastikan ini pas di sini. Nah, ini pas di S juga. Atasnya kan pas di S ini. Nah, SMK. Warnanya putih, ada bayangan hitam. Jadi, ini kita kasih warna putih. Lalu bayangan hitam kita pilih di sini. Ada drop shadow. Oh bukan ya, kalau ya drop shadow kita pilih apa ya? Nah, kayaknya bukan drop shadow ini. Coba kita oh ini yang offset, ini kita pilih yang offset. Offset, kemudian besarnya kita atur. Atur di sini. Transparansinya kita atur. Oh kejauhan nih. Flatnya, jadinya malah bentuknya flat ini. Nah ini kita pilih yang inverse, warnanya hitam, transparansinya ini kita buat tipis. Oh nggak kelihatan, nggak tipis ya, kita tebalkan. Nah, SMK ini, kemudian negeri, kita bisa bikin teks baru ya. Negeri.
negeri. Pakai fontnya Impact ya, ingat. Kalau belum nanti bisa kalian download. Oh belum ini. Klik Impact. Taruh ke sini, kita besarkan sesuai dengan gambarnya. Nah, kita taruh tengah. Ingat, dari objek yang pertama tekan Shift, klik objek yang kedua mau dijadikan dasar tengah, kita tekan C. SMK Negeri, sama kita mode bayangan negerinya, normal, ini outside, ini inverse, sama dengan tadi ya pengaturannya. Ini kita tebalkan, kemudian apa yang kita kurangi? Oh bukan ini. SMK Negeri sudah jadi. Satu atau Karanganyarnya dulu. Negeri satu. Kita tuliskan lagi saja. Karanganyar. Fontnya tipenya Impact, warnanya putih. Nah, kita bulat dulu supaya besarnya sama. Tarik ke sini. Atau bisa juga tadi kita tengahkan secara langsung ya, atau klik objek Karanganyarnya, lalu klik objek yang mau jadikan dasar tengah, C. Karanganyar. Atau sebenarnya bisa juga kalau ini ada hitamnya, kita pakai kontur nih. Kontur tapi keluar. Ini kita klik, tarik keluar. Klik, kemudian kita klik lagi, tarik keluar. Nah, seperti ini. Nah, ini kita kecilkan, ini kita juga bisa. Karanganyar. Kayaknya sih pakai kontur ya. Jadi ini kita rubah aja yang atas. Ini drop shadow kita ganti kontur. Nah, ini drop shadow-nya kita hapus dulu. Pilih ke drop shadow yang ini. Ini kan drop shadow. Menghapusnya mana ini, kok nggak ada? Atau langsung kita ubah ke kontur. Kita kecilkan. Nah, negeri. Begitu juga yang atas. Kita langsung ubah ke kontur, bisa klik, tahan, tarik. Aduh, masih di bawah. Klik dulu, kemudian klik, tahan, tarik. Nah, SMK-nya kita kontur. Tariknya keluar kalau ini, kalau tadi kan ke dalam. Nah, seperti ini. Jadi ada bayangannya ini, masih karena tadi kita pakainya drop shadow. Nah, ini bisa kita hilangkan saja drop shadow-nya. Kita nolkan, kemudian konturnya kita kuatkan. Karena tadi kan kita bekas ke kontur, ini bekas di drop shadow. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sudah jadi logonya ya. Ini logo kita turunkan sedikit atau kurang ke bawah ini. Nah, SMK Negeri 1. Oh, satunya belum, Masya Allah, lupa. Ini kita pikir angka 1. Impact juga mungkin. Nah, ini angka 1. Oh bukan, angka satunya kayaknya Time New Romance. Time New Romance atau apa ya, selain Time New Romance yang News. Font apa ini, belum ketemu ini. Bukan.
Poster Bodoni mungkin. Poster Bodoni. Oh, tidak ada di sini. Ya, kalau nggak salah ini poster Bodoni. Tipe fontnya. Coba nanti di browsing. Saya pakai yang news. Kemudian atur ke tengah seperti biasa, tengah dari objek. Nah, di sini kita kasih warna putih. Tapi nanti fontnya kalian ubah ya. Ini kalau nggak salah pakainya poster Bodoni. Nah, ini nomor 1. Oke, kalau sudah, ini nanti kita kunci, kita klik kanan. Ini nggak bisa kita ubah-ubah. Kita klik kanan, unlock objek, kemudian kita delete. Nah, sudah jadi. Ini logo kita. Kita seleksi semua begini, atau kita Ctrl A, kemudian Ctrl G, grup, lalu kita taruh ke tengah. Jangan lupa disimpan, save, kasih nama, ya, simpan di mana, misalnya logo SMKN 1 KRA. Oke. Jangan lupa jangan dipublikasi karena angka satunya masih belum sesuai, nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke. Sudah, jangan lupa nanti kalau mau pakai di export ya, export, nah, supaya jadi PNG. Nah, PNG, jadi kita buka ke desktop, simpan desktop, mungkin logo, export, dia jadi gambar. Kalau PNG itu transparan pinggirnya. Nah, ini pinggirnya transparan. Oke. Nah, kita bisa masukkan ke dalam dokumen Word, misalnya untuk bikin laporan ataupun cover apa ya. Sebagai contoh, misal di sini. Nah, nanti bisa kita masukkan insert picture, cari ke desktop, cari gambarnya tadi mana, logo. Nah, ini logo. Nah, jadi logonya seperti ini. Oke, selesai. Sekian dari tutorial dari Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.